to learn about expressions of purpose. Okay, without wasting time, let's move on to the slideshow. Oke teman-teman, jadi di pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai expressions of purpose atau ungkapan yang menyatakan tujuan, gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama kita hari ini, kita akan mereview materi minggu lalu ya, supaya tidak lupa gitu ya. Jadi di sini kita akan mereview expressions of hope and wish dan juga expressions of congratulations. Seperti yang sudah kalian lihat di sini ya, di sini ada 10 ekspresi dan nantinya kita akan mengelompokkan ekspresi-ekspresi ini. Manakah yang merupakan expressions of hope and wish dan mana yang merupakan expressions of congratulations gitu ya. Yang pertama dulu nih. I hope to see you again next month. Kira-kira maksudnya ke hope and wish atau congratulations? Ya, karena di sini ada hope-nya, berarti dia masuknya ke expressions of hope and wish. Gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut ke kalimat kedua. You did a good job in the race. Kira-kira dia hope and wish atau congratulations? Betul sekali. Congratulations. Jadi meskipun di sini dia tidak ada kata congratulations atau congratulate, secara tersirat, you did a good job in the race itu termasuk ke dalam mengucapkan selamat atau memberikan apresiasi juga gitu ya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam kelompok expressions of congratulations gitu ya. Lanjut, kalimat ketiga, I wish you a nice holiday. Berarti yang mana? Betul sekali, yang hope and wish. Next, he hopes for the best result in his final exam. Yang mana? Betul, masih yang hope and wish. Next, congratulations for the birth of a new little John. Your family is complete now. Yang mana tuh? Udah jelas ya, karena di sini ada congratulations, maka dia termasuk ke dalam expressions of congratulations. Next, you got A in your final exam. Well done. Yang mana? Ya, betul sekali ya, expressions of congratulations. Next, I wish you a happy birthday. Yang mana? Udah jelas ya, karena di sini ada wish, berarti masuknya ke expressions of hope and wish. Next, I hope to meet my old friends someday. Ya, masih hope and wish. Happy graduations, congratulations for a new little. Yang mana? Oke, masuknya ke congratulations ya. Next, please accept my sincere congratulations on your first novel. Masih congratulations gitu ya. Jadi di sini kalian sambil mereview kembali nih. Jadi sambil membedakan juga mana yang merupakan expressions of hope and wish, mana yang expressions of congratulations. Sekarang Miss tanya sama kalian ya. Apa arti dari expressions of hope and wish? Iya, jadi ungkapan yang menyatakan harapan atau keinginan gitu ya. Dipelajarin lagi teman-teman, bedanya apa antara hope dengan wish? Dibaca-baca lagi ya. Jangan sampai kamu bosan untuk mencari ilmu ya. Perbanyak membaca. Kemudian apa nih? Expressions of congratulations. Artinya apa? Iya, ungkapan untuk mengucapkan selamat. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembahasan utama kita hari ini. Pembahasan utama kita hari ini adalah expressions of purpose atau ungkapan untuk menyatakan suatu tujuan. Nah, di sini ketika kita ingin mengungkapkan suatu tujuan, berarti kan kita menggabungkan dua buah kalimat, ya.
Maka dari itu kita membutuhkan connectors atau kata penghubung. Nah, di sini kata penghubung yang biasanya kita gunakan untuk menyatakan suatu tujuan itu ada 7 ya. Nah, dilihat guys, ada to atau artinya untuk. Ada in order to, supaya. Ada juga in order not to, artinya supaya tidak. Ada lagi so as to, agar. Atau so as not to, agar tidak. Ada lagi so that, supaya atau agar. Ada juga for. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Miss, bedanya apa antara to, in order not to, sampai for? Ya kan? Nanti akan kita bahas. Don't worry about it. Oke? Jangan khawatir karena kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita coba lihat contoh kalimatnya dulu aja ya, sebelum kita kupas mengenai bagaimana cara menggunakan to, in order to, bla 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 sampai for tadi ya. Kita lihat contohnya dulu. Nah, di sini ada banyak. Kita ambil contohnya satu aja ya, teman-teman ya. We have to stay at home to keep our safety. Kita harus tetap berada di rumah untuk menjaga keselamatan kita. Jadi di sini keep our safety itu purpose atau tujuan. Tujuan kenapa kita harus tetap ada di rumah, yaitu untuk menjaga keselamatan kita. Keselamatan apa? Misalnya dari virus corona dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya sama. Contoh kedua misalnya, we have to stay at home in order to keep our safety. Sama ya, bedanya ini pakai in order to, ini pakai so as to, ini pakai in order not to. Nah, kalau in order not to itu kan negatif ya. Artinya supaya tidak nih. Kita lihat. We have to stay at home in order not to get infected by coronavirus. Kita harus tetap di rumah supaya tidak terjangkit atau terinfeksi oleh virus corona. Beda kan sama yang atasnya nih. We have to stay at home in order to keep our safety. Kita harus tetap di rumah supaya menjaga keselamatan kita, gitu ya. Ini contoh dari expressions of purpose atau ungkapan untuk menyatakan suatu tujuan. Oke, nah sekarang kita akan membahas connectors yang to, in order to, sama so as to terlebih dahulu. Oke? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas untuk connectors atau kata penghubung to, in order to, dan juga so as to. Kenapa ini digabungkan? Karena mereka punya rumus yang sama. Ya, kita bisa lihat di sini. Ingat, tadi Miss bilang di awal pertemuan tadi, ya kan? Kalau expressions of purpose itu, dia menggabungkan dua buah kalimat yang berbeda, sehingga menjadi satu kalimat yang menyatakan suatu tujuan. Maka dari itu dibutuhkan kata penghubung berupa to, in order to, dan juga so as to. Oke? Rumusnya, sentence 1, ya, kalimat pertama, setelah itu dihubungkan dengan to, in order to, atau so as to, setelah itu langsung ke verb 1. Oke, kita lihat contoh kalimatnya biar nggak bingung. He is looking for a part-time job. He wants to save some pocket money. Ini adalah dua buah kalimat yang berbeda. Yang he is looking for a part-time job itu adalah sentence 1 atau kalimat pertama. Nah, he wants to save some pocket money adalah sentence kedua. Nah, nantinya kita akan menggabungkan dua buah kalimat ini menjadi satu kalimat di mana dihubungkan oleh to, in order to, dan so as
to. Gitu ya. Nah, pertama apa dulu yang kita tulis di sini? Sentence 1. Berarti yang mana yang kita tulis? Nah, yang ini dulu ya, yang he is looking for a part-time job. Jadi sentence 1 itu kita tulis secara lengkap ya. Setelah itu kita sambungkan dengan kata penghubung apa? Misalnya to dulu ya. Oke, to udah selesai ditulis. Oke, setelah itu berarti kan verb 1. Nah, sekarang kita harus menemukan kata atau verb 1, kata kerja pertama dari sentence kedua. Yang mana? Biar gampangnya nih ya, he wants-nya tinggal kita coret aja. Langsung aja save some pocket money. Diperhatiin lagi ya. He is looking for a part-time job to save some pocket money. Dia sedang mencari pekerjaan sambilan untuk menabung sedikit uangnya, gitu ya. Jadi yang he wants atau subjek keduanya itu dihilangin aja, langsung aja ke to save some pocket money. Kenapa dihilangin subjek di kalimat kedua? Karena kita kan mau menggabungkan kalimat. Oke? Karena sudah ada kata penghubung, maka tidak diperlukan subjek kedua, gitu ya. Misalnya nih sekarang coba dong pakai in order to kayak gimana? Sama teman-teman, kita tulis dulu sentence satunya. Setelah itu in order to. Belakangnya sama, tinggal tulis aja save some pocket money. Kalau so as to bagaimana nih? Sama, berarti he is looking for a part-time job so as to save some pocket money. Gitu ya. Karena di sini dia verb 1 gitu. Atau gampangnya daripada kamu bingung verb 1 kayak apa, ambil aja kalimat di sentence 2 yang ada to-nya. Oke? To save some pocket money. Gitu. Contoh lainnya misalnya, coba nih ya. She wakes up early. She wants to be on time to work. Dia bangun lebih awal. Dia ingin sampai tempat kerja tepat waktu. Berarti apa dulu yang kita tulis? She wakes up early. Setelah itu apa? To. Nah, di sini lihat aja, to-nya ada kan? Berarti langsung aja diambil kalimat setelahnya. Berarti bunyinya she wakes up early to be on time to work. Gampang nggak? Nah, jadi she wants-nya ibaratnya dihapus gitu ya. Langsung aja ke to be on time to work. Kalau in order to, coba jangan pakai to. Sama, berarti she wakes up early in order to be on time to work. Gampang ya? Kalau so as to juga sama. She wakes up early so as to be on time to work. Intinya guys, kalau rumus-rumus seperti ini kalian pahami. Kalau kalian tidak bisa mengingat rumusnya atau menghafalkan rumusnya, dipahami saja contoh kalimatnya. Gitu ya. Ingat, kalau misalnya pakai to, in order to, so as to, maka tinggal kita pilih saja sentence 2-nya, kalimatnya yang kita tulis setelah kata penghubungnya, itu yang setelah to ya. To save some pocket money. Nih, to juga ya kan? To be on time to work. Tuh, sama ya semuanya. Kalau kalian belum paham juga, silahkan di-replay lagi pembahasan yang ini. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah in order not to sama so as not to. Berarti bentuk negatif dari yang tadi ya. Kalau yang tadi sebelumnya itu kan bentuk positif. Nah, sekarang yang bentuk negatifnya. Oke, kita lihat rumusnya. Rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Bedanya adalah kita lihat contohnya di sini. They woke up
early. They don't want to be late. Nah, berarti fokusnya itu di sentence kedua. Kalau sentence keduanya tidak ada bentuk negatif, oke, berarti pakainya yang tadi, to, in order to, dan juga so as to. Tapi kalau sentence kedua mengandung bentuk negatif seperti don't, didn't, atau doesn't, gitu ya. Berarti dia harus pakai in order not to dan so as not to. Intinya kalau negatif berarti harus ada not-nya ya. Nih, dilihat di sini. Kalau nggak negatif berarti pakainya yang tadi, yang sebelumnya, yang in order to, so as to, sama to. Oke? Sekarang kita coba gabungkan dua kalimat yang berbeda ini menjadi satu kalimat yang padu dengan dihubungkan oleh in order not to dan juga so as not to. Pertama apa yang kita tulis teman-teman? Sentence 1. Nah, sentence satunya yang mana? Ya, yang they woke up early. Itu sentence 1. Sentence keduanya, they don't want to be late. Nah, sekarang kita tulis sentence 1 terlebih dahulu. They woke up early. Setelah itu, in order not to. Setelah itu, verb 1. Verb satunya yang mana? Sama. Setelah to ini, langsung tulis aja sisanya, ya kan? Be late. In order not to be late. Gitu ya. Kalau so as not to, sama. Tulis dulu they woke up early. Setelah itu so as not to. Habis itu apa? Be late. Gampang ya? Jadi intinya tinggal ambil kalimat yang ada setelah to. Oke, contoh lainnya. Coba. Anna exercises regularly. Kalimat satunya tuh. Kalimat keduanya, she doesn't want to get fat. Ingat, ada bentuk negatif di sini. Berarti pakainya harus in order not to atau so as not to. Apa yang pertama kita tulis? Anna exercises regularly ditulis dulu. Habis itu in order not to. Nah, ambil kata setelah to, get fat. Tuh, gampang. Berarti ibaratnya she doesn't want-nya dihapus. Atau kalau pakai so as not to juga sama. Berarti Anna exercises regularly so as not to get fat. Nah, contoh lainnya, coba. John helped the new policewoman. John didn't want she failed her first mission. Miss, di sini nggak ada to-nya. Diambil yang verb 1 berarti nih. Ya kan? Diubah jadi verb 1. Nah, ini kan verbnya nih. Pakainya verb 2 ya kan? Tinggal kita ubah jadi verb 1. Berarti pertama kita tulis apa dulu? John helped the new policewoman in order not to fail her first mission. Gitu ya. Sama kalau pakai so as not to juga. Bahasan kita selanjutnya adalah time connectors atau kata penghubung so that yang artinya supaya atau agar. Rumus untuk so that, sentence 1 dihubungkan dengan so that, setelah itu sentence keduanya harus mengandung modal. Miss, modal itu apa? Modal itu adalah can atau can't, could or couldn't, will or won't, would or wouldn't. Jadi intinya modal itu adalah kata can, could, will, would. Nah, jadi kata-kata ini nih ya disebut sebagai modal. Jadi kalau nanti misalnya di sentence kedua itu ada can, could, will, would atau can't, couldn't, won't sama wouldn't, berarti dia harus dihubungkan dengan so that. For example, contohnya, he turned down the music. He didn't want to disturb the neighbor.
Oke, untuk contoh yang ini sebenarnya bisa pakai yang tadi ya, yang in order not to atau so as not to. Tapi di sini Miss mau menggunakan so that. Jadi nanti kita akan ubah. Gimana caranya supaya yang tadinya didn't want akan ada can, could, will, would-nya. Oke? Pertama kita tulis dulu apa? Sentence satunya ya. Kita tulis, he turned down the music. Dia mengecilkan musiknya. So that, supaya atau agar. Nah ingat, kalau mau pakai so that, sentence keduanya itu harus mengandung modal. Berarti tulis lagi, he wouldn't disturb the neighbors. Nah kalau untuk so that, he didn't want-nya berubah jadi he wouldn't. Gitu ya. Ini kalau misalnya kita mau menggabungkan dua buah kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan so that. Oke? Contoh lainnya. Andrew got a visa. He can travel around the world. Sentence satunya yang mana? Ini ya, Andrew got a visa. Sentence duanya, he can travel around the world. Nah, kalau contoh yang kedua ini, dia sudah ada modalnya, jadi nggak perlu diubah ya, beda sama yang tadi nih, contoh pertama. Supaya lebih gampang, kita pakai contoh keduanya ya. He can travel around the world. Ingat, ada can di sini. Gampang banget, tinggal tulis aja, Andrew got a visa so that he can travel around the world. Nah, kalau so that di sini dia subjeknya dipakai lagi di verb di sentence kedua gitu ya. Andrew got a visa so that he can travel around the world. Artinya Andrew mendapatkan visa supaya dia dapat bepergian keliling dunia gitu ya. That's for example. Atau kalau misalnya ada contoh soal seperti ini. He decided to stay in England for a while. Blah blah blah, he could practice his English. Berarti kalau ada soal seperti ini, cara mengerjakannya itu gampang. Kita fokus ke sentence kedua setelah titik-titik. Nah, ibaratnya di sini titik-titik itu adalah kata penghubung yang nantinya akan kita isi dengan in order to, so as to, atau mungkin in order not to, so as not to, atau bahkan so that. Jadi dilihat di sentence keduanya atau setelah titik-titik. Kalau dia ada modalnya, ya, he could practice his English. Ada could di sini, ingat ya. Could itu termasuk ke dalam modal. Berarti kata penghubungnya harus dan wajib so that. Gitu. Ya, he decided to stay in England for a while so that he could practice his English. Gitu ya. Jadi diingat-ingat, kalau so that, sentence keduanya harus mengandung modal. Apa itu modal? Modal itu can, can't, could, couldn't, will, won't, would, wouldn't. Ingat, jangan malas untuk membaca kembali. Dan jangan lupa untuk mencatat materi ini ya di buku catatan kalian. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide terakhir ini kita akan membahas mengenai kata penghubung for. Nah, kalau untuk for, ingat ya, sentence 1 itu kan hanya pemanis ibaratnya. Sentence 1 itu pasti selalu ditulis semuanya di awal, oke? Setelah itu kata penghubungnya, yaitu for. Setelah for itu wajib noun. Apa itu noun? Kata benda. Atau harus pakai verb ing. Contoh. This mop is for cleaning the floor. Pelan ini digunakan untuk mengepel lantai. Nah, dilihat di sini fokusnya ke kata setelah for ya. Cleaning. Berarti verb ing. Misalnya gini, ada soal this mop is bla 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 bla. Cleaning the floor. Ingat, kalau ada pertanyaan seperti itu berarti fokusnya ke kalimat kedua.
Cleaning, oh setelah titik-titik dia pakainya verb ing, ada ing-nya di belakangnya gitu. Nah, berarti dia harus pakai for. Jadi nggak boleh pakai so that, nggak boleh pakai in order to, nggak boleh pakai so as to, ya. Jadi kalau misalnya setelah titik-titik itu ada verb ing, maka dia wajib menggunakan for kata penghubungnya. Oke? Contoh lainnya, I stopped there for a chat. Ingat, ini dua kalimat yang berbeda ya, dijadikan satu dengan menggunakan kata penghubung for. Nah, ibaratnya gini, ada pertanyaan I stop there, bla bla bla, a chat. A chat ini kan noun atau kata benda diawali dengan e atau en gitu ya. Maka dari itu dia menggunakan for. Oke? Next. Daripada bingung, kita coba latihan bareng-bareng ya. Silakan dibuka LKS kalian. Halaman 14, part C. Oke, bagian C. Nah, di situ ada kolom jawaban. Di situ ada to, so that, in order not to, sama so as not to. Sambil kita ingat-ingat. Kalau to, ya, kata penghubung to setelahnya harus pakai apa? Verb satu. Kalau so that harus pakai modal. Kalimat keduanya harus mengandung modal. Terus apa lagi? In order not to sama verb 1. So as not to sama verb 1. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya, sambil kalian isi juga tuh di LKS ya. Nomor 1, I'm studying very hard at the moment. Bla bla bla. Pass my exam next month. Miss, cara bedainnya gimana nih? Pakai to kah atau in order not to kah, so as not to kah? Jadi sebenarnya in order not to sama so as not to sama. Jadi jawabannya itu boleh ini atau ini gitu ya nanti. Kalau misalnya di soalnya dibutuhkan itu gitu. Kita lihat contoh nomor 1 dulu ya. I'm studying very hard at the moment, bla bla bla, pass my exam next month. Ingat, kita fokus ke kalimat kedua setelah titik-titik. Nah, pass. Pass itu kan verb 1. Berarti jawabannya ada 3 dong, Miss. Ada to, in order not to, atau so as not to. Iya, berarti kita harus paham dulu kalimatnya. I'm studying very hard at the moment. Saya belajar sangat giat saat ini. Titik, 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 lulus ujian bulan depan. Kira-kira cocoknya apa penghubungnya? Untukkah? Atau supaya tidak? Atau agar tidak? Berarti kan yang tepat apa? To. Saya belajar dengan giat saat ini untuk lulus ujian bulan depan. Gak mungkin dong saya belajar dengan giat saat ini supaya tidak lulus ujian bulan depan. Gak mungkin gitu. Jadi kalau untuk membedakan kapan kita menggunakan to, in order not to, atau so as not to, itu dipahami dulu makna dari kalimatnya. Baru bisa ketemu tuh to atau in order not to gitu ya. Next, pertanyaan nomor 2. I bought a dictionary bla 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 help with my vocabulary. Oh, diartiin saya membeli sebuah kamus titik 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 membantu kosakata saya. Kira-kira mana yang tepat? Ini help itu kan verb 1, berarti jawabannya ada 3 lagi ya. Tinggal dipilih sesuai dengan kalimatnya. Mana yang tepat? Yaitu to. Saya membeli sebuah kamus untuk membantu kosakata saya. Nomor 3. I went to bed early, bla bla bla, I wouldn't be tired in the morning. Ingat, fokus ke kalimat kedua. Ada apa di situ? Ada wouldn't. Tadi tuh wouldn't apa? Model ya. Berarti kalau misalnya dia model, penghubungnya harus pakai so that. Berarti I went to bed early so that I wouldn't be tired in the morning.
Ibaratnya gampangnya so that itu kalau di situ ada model kita nggak perlu harus tahu artinya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini udah ada model, otomatis dia harus pakai so that gitu ya. Nomor 4. I have to get up early. I set the alarm at 5 o'clock. Bla bla bla, oversleep. Oversleep itu kan verb 1. Ya kan? Berarti jawabannya ada 3 nih. Berarti harus kita pahami maknanya. Saya harus bangun lebih awal. Saya mengatur alarm jam 5 pagi, ketiduran. Tepatnya mana? Untuk ketiduran kah atau supaya tidak ketiduran? Iya, berarti in order not to, supaya tidak ketiduran. Miss, kalau misalnya so as not to boleh nggak? Boleh, kan tadi Miss sudah bilang. In order not to, so as not to, itu sama. Jadi boleh pilih salah satu gitu ya. Nah, contoh terakhir, nomor 5. I waited for an hour, bla bla bla, I could meet her. Fokus ke sentence kedua. Ada apa di sini? Ada could. Berarti modal. Kalau modal berarti pakainya so that. Gitu ya caranya. Nah, kalau kalian belum ngerti juga ditonton lagi video Miss. Penjelasannya diulang lagi dari awal sampai akhir sampai kalian paham. Sebenarnya kalau belajar PJJ seperti ini ada enak sama enggaknya ya teman-teman ya. Enaknya apa? Kita bisa ngulang-ngulang penjelasan guru sampai 10 bahkan 20 kali gitu ya. Nggak enaknya apa? Kuotanya shy, cepet habis. Tapi ya gimana ya? Miss mau promo dikit nih jadinya. Kan ada beberapa provider internet yang menyediakan unlimited YouTube gitu kan. Nah, silahkan kalian pakai tuh provider yang itu ya. Cari tuh apa nama providernya gitu ya. Oke? Iya, sampailah kita di penghujung acara teman-teman. Asik acara. Jadi, begitulah pembahasan kita hari ini. Cukup panjang ya. Tapi semoga aja kalian bisa memahami penjelasan dari Miss Pita. Ingat, jangan malas untuk mencatat materi yang Miss sampaikan hari ini. Oke teman-teman? Thank you. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, jadi tadi adalah materi mengenai expressions of purpose. Jangan lupa untuk dicatat dan dipelajari kembali ya. Jangan lupa dikerjakan juga LKS-nya. Buat apa? Buat latihan supaya materi yang sudah disampaikan itu bisa terserap dengan baik. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, jangan pernah bosan untuk belajar. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke